Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin kembali membahas video dari Luis Prasetyo, mengomentari ya. Judulnya itu klarifikasi Yahya Waloni sembuh. Semoga sembuh dari menghujat Kristen dan pemerintah serta Roh Kudus. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Nah ini ya, Luis ini guys, apa namanya, hujatan apa namanya, sindirannya pedes gitu, pedes walaupun halus ya. Jadi tadi itu adalah kebaikan yang pertama itu selamat sembuh dari sesak napas itu kebaikan. Tapi yang kedua ketiga ini guys, sembuh dari menjadikan Kristen, pemerintah dan sembuh dari mujat Roh Kudus. Berarti lewatkan Ustadz Yawan itu sakit ya ketika dia itu menjelekkan Kristen. Penyakitnya itu adalah menjelekkan Kristen, menjelekkan pemerintah dan menghujat Roh Kudus. Nah, ini jadi berarti orang-orang yang berdakwah ya tentang Kristen ya, orang-orang berdakwah tentang penyimpangan ajaran Islam. Kita tahu Islam ini adalah agama yang sudah ada sejak manusia pertama Adam diciptakan, lalu berjalannya waktu agama Islam ini terdistorsi di kitab-kitabnya dibawa oleh tangan manusia. Kitab yang dimiliki umat Islam itu adalah 4 ya. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Kita wajib percaya pada 4-4-nya. Nah, kitab-kitab itu sebelum Quran itu sudah dibawa oleh tangan manusia ya. Ajaran nabi-nabi yang ditulis oleh Muhammad, yaitu Nabi Yesus, Musa, Ibrahim dan Daud dan sebagainya, itu dari diubah dengan tangan manusia. Nah, itu yang Anda belum tahu ya. Islam itu bukanlah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada mulanya, enggak. Nabi Muhammad itu hanya meneruskan ajaran nabi-nabi sebelum beliau gitu. Dan Quran itu adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Gitu ya. Jadi dalam ketika umat Islam membahas tentang penyimpangan agama Islam, itu adalah bagian dari akidah. Ya, kita meyakini kalau penyimpangan agama Islamnya Nabi Yesus itu lebih saya telah Kristen, ada Katolik, ya kan. Nah, kalau penyimpangan agama Islamnya Nabi Musa, ya, Daud, itu adalah agama Yahudi. Nah, itu adalah bagian dari iman akidah Islam. Nah, jadi kalau orang yang mendakwakan itu, otomatis dia akan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Otomatis dia akan mengatakan Kristen adalah agama penyimpangan agama Islam. Itu otomatis itu merupakan akidah Islam. Itu dikatakan itu penyakit, luar biasa, ya kan? Bagaimana kalau kami mengatakan kalian punya penyakit? Semoga sembuh dari penyakit menyembah Yesus gitu. Ya kan? Nah, enggak, itu guys, agama itu pembicaraan kalian, silakan. Kalian mau menuhankan Yesus, mau beragama Kristen, silakan. Kita tidak akan menyebut kalian tuh sembuh dari penyakit itu, enggak. Kita katakan dengan kebaikan, semoga kalian dapat hidayah. Beda ya kalau dikatakan semoga dapat hidayah dengan semoga sembuh dengan penyakit gitu. Karena itu kasar, guys. Sembuh dari penyakit menuhankan Yesus atau beragama Kristen itu atau bahas tentang, karena di Kristen juga bahas tentang Yesus kan. Bahas tentang Nabi Isa juga gitu. Di Islam juga dibahas itu. Jadi ada titik temunya gitu. Jadi jangan dikatakan ketika orang membahas oknum yang sama ya, atau bahas Islam atau akidah itu bahas tentang kekristenan karena memang ada di Quran hadis, itu jangan dikatakan itu suatu penyakit gitu. Orang berdakwah kok penyakit gitu. Ya kan, orang yang sakit gitu. Nah, tapi kami tidak pernah mengatakan kalian itu sakit. Meskipun kalian sebenarnya itu lebih layak disamakan pada kalian, karena kalian itu menyembah manusia gitu kan. Menuhankan manusia itu sebenarnya kalau pakai logika itu lebih sakit, guys. Tapi kita tidak mau mengatakan kalian tuh sedang sakit karena menyembah manusia gitu kan. Nah, jadi halus ini, guys. Tapi ini adalah apakah ini yang diajarkan oleh gereja dan pendeta gitu untuk menghujat orang lain gitu, mengatakan orang itu sakit karena dia berdakwah yang diajarkan oleh agamanya, bahwa Yesus adalah seorang Muslim, beliau beragama Islam, dan Kristen adalah penyimpangan agama Islam, gitu guys. Ya, bahwa kitab kenapa Islam membahas Alkitab? Karena kitab adalah referensi dari Quran. Ingat, ketika Quran, dari referensi maksudnya apa ya? Quran kan menyebutkan kalau kitab-kitab sebelumnya sudah dibawa oleh tangan manusia, bahwa ajaran nabi-nabi sebelumnya sudah dibawa oleh manusia. Referensinya mana? Ya kitab itu.
Kan di Alkitab terdapat Taurat, Zabur, dan Injil, dan juga penyimpangan dari ajaran Taurat, Zabur, Injil itu apa itu? Ya perjanjian baru. Jadi Taurat, Zabur, Injil ya itu yang asli ya, meskipun sudah diubah ya. Perubahannya mana? Yang tidak sesuai dengan Taurat, Zabur, Injil, yang tidak sesuai dengan Quran, hadis, yang itu adalah apa itu yang tidak sesuai, yaitu perjanjian baru dan beberapa bagian dari perjanjian lama, guys. Itu poinnya. Jadi dan pemerintah misalnya katanya apa namanya, menjelekkan pemerintah. Nah, orang kalau misalnya mengkritik pemerintah ya, itu hal yang wajar karena pemerintah tuh digaji dari rakyat. Yang berkuasa rakyat, ingat, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Pemerintah hanya diberikan kuasa oleh rakyat. Sama kayak Yesus juga adalah diberi kuasa oleh Allah. Pemegang kuasa tertinggi siapa? Allah Bapa, Tuhan Allah. Yesus hanya diberi kekuasaan ya, dipinjamkan kekuasaan untuk mengelola sebagai gembala untuk menggembala domba-dombanya, yaitu umat Israel tadi. Gitu loh, guys. Jadi rakyatlah yang punya kekuasaan tertinggi, seperti juga Tuhan Allah yang punya kekuasaan tertinggi. Yesus sama seperti pemerintah yang hanya diberikan mandat kuasa untuk mengelola. Kalau pemerintah untuk mengelola negara, Yesus sebagai gembala untuk mengelola umatnya, guys. Itu logikanya gitu. Jadi orang mengkritik pemerintah itu wajar gitu. Kalau pemerintahnya baik, ya kita puji. Kalau pemerintahnya buruk dan itu menyengsarakan rakyat, kita kritik. Masa ada diam saja gitu? Ya kan? Masa ada diam saja ketika pemerintah itu kayak dulu, contoh kayak Soekarno dulu. Bagaimana Soekarno tuh menggabungkan paham nasionalis, agamis, komunis. Akhirnya apa terjadi? Ulama-ulama dibantai, umat Islam dibantai. Apa diam saja coba? Kayak sekarang pemerintah menambah hutang coba. Penanganan COVID-nya amburadul. Kita udah ingatkan dari awal ya. Contoh Brunei itu dari awal di Wuhan nih, guys, menyebar virus, mereka sudah antisipasi. Pak Anies sudah melakukan itu, tapi dibully malah oleh pemerintah gitu, oleh para buzzer misalnya. Sehingga jadi kita kadang seperti ini, guys, larut gitu. Berapa orang yang sudah di PHK karena itu coba. Berapa orang sudah sakit meninggal coba karena COVID ini, karena penanganan amburadul. Nah, layakkah kita kritik pemerintah? Layak gitu. Justru Anda tidak peduli sama keadaan negeri ini yang tidak mau mengkritik pemerintah. Pemerintah itu perlu kontrol. Ingat, pemerintah itu kekuasaan perlu kontrol. Kontrol itu datang dari siapa? Bukan diri mereka sendiri, tapi dari rakyatnya. Rakyat harus bersuara. Ya, emak-emak, ya, kaum intelektual, profesor, mahasiswa, bahkan sampai anak sekolah itu ikut-ikutan mengkritik pemerintah gitu. Kenapa? Karena semuanya merasakan dampaknya gitu. Bohong kalau Anda tidak merasakan dampaknya, kecuali kalau Anda memang orang-orang yang super kaya gitu. Orang kaya super kaya pun ada dampaknya gitu, guys. Bagaimana dengan nasib rakyat kecil kita coba yang bergantung pada jualannya coba, dengan ada PPKM dan segala macamnya. Coba dari dulu, guys, dari awal dulu, dan saya ingatkan berkali-kali ya, yang bener dong orang COVID-nya. Buzzer malah mengatakan hidup santuy aja, ini virus sama kayak flu kok, gak berbahaya gitu, santuy aja gitu. Apanya yang santuy coba? Akhirnya terbukti kan, kesantuyan mereka makan korban, guys, gitu loh. Kan kita diingatkan dari dulu padahal. Nah, coba kalau kita diam gitu, sedangkan kita bersuara aja masih begini yang beradul, apalagi kalau dia diam semua coba, buzzer ngoceh-ngoceh coba, tambah hancur negara nih, guys, karena nggak ada kontrol gitu. Nah, jadi bukan menjelekkan pemerintah, itu untuk kontrol pada pemerintah gitu. Kalau yang jelek ya kita sampaikan, ini masih jelek loh, berarti jelek kenapa? Berarti harus dibaguskan. Kalau ada jelek kita diamkan gitu, ya nggak bisa tahu itu jelek apa enggak gitu. Harus sebutkan ini jelek, ini bagus. Nah, jadi yang jelek ini dideteksi jelek, ubah ke bagus. Itu gunanya. Bukan untuk menjelekkan pemerintah dalam artian supaya hancur, enggak. Supaya dia merubah dari jelek itu jadi bagus gitu. Yang menilai itu kan rakyat, karena rakyat yang merasakan itu. Rakyat yang merasakan dampak dari kebijakan pemerintah gitu loh, guys. Di Luis ini bikin videonya selalu kayaknya baik gitu, tapi sebenarnya dia tidak ngerti dengan apa yang dia buat gitu, ya kan. Dia masih bisa menyelipkan sesuatu yang buruk di videonya gitu, guys. Terkait dengan kehadiran kami di rumah sakit ini membuat heboh, padahal kami suami istri yang mencari rumah sakit ini berkeliling untuk mencari medis.
dari satu klinik kemudian mendapati rumah sakit ini yang terakhir. Saya bersyukur alhamdulillah mulai dari susternya, sekuritinya, sampai kepada dokter-dokternya. Alhamdulillah sangat kenal sama saya dan berbuat baik. Mereka melayani kami dengan baik dan terbukti rumah sakit ini responnya sangat cepat. Kebersihannya, dokter-dokter spesialis begitu cekatan bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelaku-pelaku tugas kemanusiaan, sebagai dokter, sebagai seorang medis. Mereka melayani kami dengan baik dan alhamdulillah dalam waktu yang cepat. Yang tadi-tadinya saya sesak napas akibat dari aktivitas yang terlalu berat berpuluh-puluh tahun, hampir 15 tahun berkeliling dakwah dengan menguras begitu banyak tenaga. Nah, benar saya bilang kan, ya. Saya sudah katakan dari awal, ya berat loh guys, berat yang dilakukan oleh Ustaz Iwan ini, bukan gampang gitu. Beliau keliling dakwah 15 tahun gitu dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Karena saya katakan dari awal, coba. Jadi wajar kalau beliau mengalami sakit sekali gitu, ya. Beliau ini fisiknya nggak kuat guys, alhamdulillah gitu. Saya saja ya nggak sekuat beliau gitu, ya. Saya memang pernah berapa kali tuh jalan tapi nggak sejauh beliau gitu, ya kan. Baik jalan kaki maupun naik kendaraan gitu kan. Tapi beliau ini fisik kuat sekali gitu guys. Jadi wajar. Saya juga kadang-kadang sakit ringan ya. Saya nggak pernah juga sakit berat ya. Kecelakaan. Karena ada ya apalah gitu kan. Tapi kalau sakit-sakit ringan sering guys, kayak flu ya kan. Berapa kali saya buat konten lagi flu kan. Sakit-sakit ringan lah gitu. Yang ya memang karena kurang istirahat mungkin ya. Bekerja sampai larut malam, bahkan sampai pagi gitu kan. Jadi itu biasa, manusia, namanya manusia gitu, bukan Tuhan kan. Manusia itu ya bisa sakit gitu, ya kan, bukan Tuhan gitu guys. Jadi memang Ustaz Iwan ini kecapean gitu. Makanya fitnah-fitnah di luar sana tuh langsung terjawab dengan video ini gitu, ya. Karena luar biasa dakwah beliau gitu kan, bawa mobil sendiri, membawa istri dan anaknya keliling Indonesia mobil sendiri gitu guys, ya kan, luar biasa, ya kan. Jadi memang dia hidup di jalan Allah gitu, memang berjihad demi agama Allah, dakwah guys. Jadi beliau ini punya basic yang kuat. Jadi beliau ini sama kayak Ustaz Mullah lainnya, kayak Ustaz Felix Yao, Ustaz Kainama, mereka ini punya basic penyimpangan agama Islam, yaitu agama Yesus, yang Islam itu Kristen. Mereka punya basic itu, dan itu penting untuk dakwah guys. Jadi mereka bisa mengkaji bagian khusus, yaitu penyimpangan agama Islam, ya, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, ya, itu akidah Islam loh guys ya. Saya katakan ini akidah Islam, karena itu dapat di Quran hadis. Dan ada ustadz lain juga yang bahas tentang fikih Islam gitu. Ini saling melengkapi mereka ini gitu. Alhamdulillah dengan pemerintah menerapkan proses perjalanan kemiskinan masyarakat atau PPKM diistirahatkan oleh Allah di rumah sakit. Pemerintah menerapkan PPKM, kesempatan bagi kita untuk beristirahat. Alhamdulillah. Doa jamaah melalui kemampuan para medis, dokter spesial, khusus penyakit dalam, jantung, alhamdulillah kami sembuh. Saya ada yang mengatakan, Yahya itu kena obat COVID dan lain sebagainya. Enggak. Rumah sakit ini, Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini, mulai dari masuk pintu pertama, instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat UGD, IGD, di sana antum-antum akan diperiksa, saudara-saudara, ibu bapak, saudaraku akan di swab test, akan di antigen. Dan setiap orang yang mendampingi pasien harus dites. Kalau terdapat positif COVID-19, obat COVID, dia tidak bisa mendampingi pasien. Alhamdulillah yang mendampingi saya adalah saya, istri saya, kurang lebih 3 hari 3 malam masih. Ini beliau tetap mendampingi saya. Di dalam kamar ini saya sendirian, beliau di luar karena tidak boleh gabung, karena di dalam aturan protokol kesehatan COVID-19 bahwa orang yang mendampingi pasien itu dia juga harus negatif dari terkontaminasi atau tidak positif COVID-19. Itulah sebabnya rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sangat kritis, yang sangat mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Mulai dites dari awal saya masuk
saturasi atau ukuran oksigen dalam tubuh saya 97. Saturasinya 97. Nggak pernah menurun. Padahal saya sebelum masuk rumah sakit ini 2 minggu saya sesak napas bertahan. 2 minggu itu saya melaksanakan aktivitas nggak peduli. Cuma kalau tidur itu makan tidak teratur, sedikit sekali makan. Pengeluhan ada, tapi saya cuek. Karena saya pikir dan mati saya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi alhamdulillah Ustaz ini sudah sembuh ya guys ya. Jadi udah membantah semua fitnah kalau beliau kena COVID. Dan apapun itu ya, seandainya pun ada di antara kita yang kena COVID guys, percayalah, bagi orang beriman itu adalah ujian. Itu adalah sarana untuk lebih mendekat kepada Allah. Ya, tapi kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafik, itu adalah azab. Sekali lagi. Jadi COVID-nya orang beriman itu beda dengan COVID-nya orang kafir gitu. Beda. Kita justru ketika COVID itulah kita diuji gitu. Ya kan? Apa kita sabar apa tidak ketika Allah menurunkan ujian kepada kita gitu. Ya, oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.